Mesin biar jenengan tahu powernya berapa. gede. Oh bagus ini 5758 sebentar Pak. Terus 59 57,9 tanahnya keren ini Pak. 57,9. Oke. Kadang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Momo, di mana saat ini Kang Momo akan membahas mengenai elektrolit tanah dan kerapatan dari mikroorganisme tanah. Tanah merupakan kumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman. Tanaman itu sendiri membutuhkan unsur hara untuk menopang kehidupan mereka. Unsur-unsur hara itu diantaranya ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada karbon, ada sulfur, ada zinc, dan unsur-unsur lainnya. Ternyata zat-zat yang diperlukan oleh tanaman tersebut sebagian besar merupakan larutan elektrolit, larutan penghantar listrik. Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tidaklah mudah, tidak bisa hanya dilihat dan diraba, akan tetapi harus diuji kesuburan tanah di laboratorium. Sistem pengujian kesuburan tanah berdasarkan elektrolit ini menggunakan Arduino atau Uno sebagai pengendali utama yang akan mengelola input dari sensor elektrolit dan sensor kelembaban tanah untuk diolah kembali dan menghasilkan sebuah informasi kesuburan tanah yang ditampilkan melalui LCD ataupun indikator lampu. Alat ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan mempermudah untuk mengetahui tingkat elektrolit yang terkandung pada tanah sebagai tolak ukur tingkat kesuburan tanah yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Cara membuat alat pengukur kesuburan tanah ini bisa dilihat pada video ini. Setelah mengetahui hal ini, sebetulnya kita gak perlu lagi menambahkan banyak-banyak pupuk kimia ataupun menggunakan pupuk kimia sama sekali. Mari kita simak videonya sampai tuntas biar gak salah paham. Langsung bersama pakarnya Profesor Sawaludin. 68,9. Tap Gas cukup 68,9. 68,9 ya. Sip. Ya, rupa-rupa sih. Keren. Tinggal di Keren Pak. Gak sia-sia Pak. Nah, korban berikutnya. Kita pergi ya. Nah, bandingan. sebentar Pak. TDS ya Pak. TDS. Ini apa kayak Miki? Ini fungsi dari TDS ini untuk ngukur Pak kerapatan mikroba yang ada di dalam air atau dalam tanah. Biasanya sih air kalau ini, untuk air. Kalau tanah beda lagi, ini untuk di air. Nah, standar untuk di tanaman Pak, itu rata-rata di airnya itu sekitar antara 2.500 sampai 5.000 lah. Jadi rata-rata paling bagus, minimal itu 2.500 loh. Kalau di bawah 2.500 itu membuktikan bahwa kandungan dalam air di area persawahan kita itu memang kurang bagus, nutrisinya kurang banyak, kandungan mikrobanya kurang banyak. Dan kalau ini tadi dilihat sudah lebih dari 40, biasanya TDS itu udah di atas 2.500-an. Kita lihat nanti kita cek. Karena dia akan berbanding lurus biasanya antara jumlah mikroba, kerapatan mikroba dengan kualitas kesehatan air dan elektrolit dalam airnya tadi. Ini 0 ya Pak? Ya. Ya. Tes, bismillah. 3.500. 1.500 berarti tandanya kandungan mikroba dalam tanahnya kurang. Berarti ini membuktikan bahwa mikroba dalam tanahnya itu kurang banyak Pak. Tingkat kerapatannya mungkin tadi kita hanya menggunakan mikroba mono atau misal itu saja tunggal, tidak bermacam-macam gitu. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Nanti kita akan kelihatan tuh kalau nanti di lab akan ketahuan ini sebenarnya tanah ini kurang apa. Yang jelas kalau di tempat Bapak tadi elektrolitnya sudah bagus karena sudah tinggi. Kemudian yang kedua dan asamnya juga belum diukur ya kemarin.
pH-nya. Nanti coba diukur pH-nya. Tapi yang jelas ini Alat pH-nya yang di 150-an. Jadi kurang lebih 1.500-an. Nah itu nanti kita bisa lihat. Nah sekarang udah dicatat ya Pak ini ya tadi ya. TDS 150. itu yang 500 ada ya? Ah, oh 1.500. ya 1.500 maksudnya. 1.500 terus kemudian untuk ininya udah semua. Oke, sekarang kita ukur yang air dengan tanah, Pak. Aduk dulu, Pak. Tidak boleh mendung. Nah, harusnya air sama tanah itu biasanya naik untuk jumlah ininya. setelah dicampur. Iya, air dengan tanah ini. Biasanya itu antara sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Biasanya, nanti kita tes. 2006, nah kan? Berarti kurang betul Pak memang kandungan mikroba dalam tanahnya. Jadi Bapak harus mulai mencari banyak zat aktif yang ada di sana mikrobanya gitu. Kalau di kita kan nanti bisa ada MBR, ada DHA, ada asam amino, macam-macam Pak. AA itu standarnya 7.000 up. Kita tes AA-nya. Pembuatan ini ada yang kurang. Biasanya gitu Pak, ada yang kurang pembuatannya. Bahannya kurang Yang ukurannya. Kemplungnya kurang tua misalnya. nah bisa begitu jadi. Bahannya kurang. Kiloannya juga kurang. 9.000 Pak. Bagus itu ya. Wih, Lulus. 921. Keren. Wah, ini kayaknya tertinggi nih A-nya nih. Iya, keren nih Pak A-nya, Pak. Lewe. 921. Cacing jangkrik iya. Keren. Biasanya 7.000-an, Pak. 7.000, 8.000 itu udah keren. Ini Berarti ini sempurna ya. 921 ini keren. JST pertama ini Oh iya. Saya suruh ya. yang itu yang waktu 4 tong, 10 tong. Karangsari Iya. juga, we. Baunya udah kayak gitu kan? Nol ya. Bismillah, kita tes. 3.000 dari yang lama ya? Iya. Bismillah. Pertama. 7.000, Pak. Yang pertama. Berarti udah berapa berarti waktu itu Udah setahun. tahun berarti. Ini membuktikan bahwa JST awal bagus daripada yang baru. Jadi kalau JST kita itu nanti dites, voltasenya 76 itu gagal. Terus TDS-nya di JST itu minimal 3.500. Lebih dari itu, kalau 3.500 ke bawah itu gagal. Jadi caranya kayak gitu. NBR itu di atas 4.000, asam amino di atas 7.000. Jadi kalau ada asam amino di bawah 7.000, berarti tandanya asam amino gagal. Gitu. Orang iso. Terus tinteni wis ta, sarase. Ya, kita tes, Pak. Monggo, Pak. JST-nya. Tertinggi di Indonesia itu kemarin 89. Punya Subang. Ya. Ini berapa sekarang? Masih naik. Jangan nempel. 86 masih naik 85,9 85 85. 85,6 85. Berarti belum bisa ngalahin Subang, Pak. Ini punya pasien. Sebentar, Pak. Taruh sini dulu ya. Oke. Weh, nek karo banter kan. Udah dibatin. Daerah ini mengaku banyune apik kene pasien pada pas pelaku. Ini Satu lamparan sama punya set Ya. airnya bagus-bagus coba situ. Ini NBR. NBR NBR. tertinggi itu di 92, Pak. Kita cek. NBR. Boleh, sip. Delapan, terus masih berubah 86,4 tuh naik lagi 87 87 sing apik 87,4 ya Ya. air elektrolitnya 63,8 PDS-nya 2000 Miliar. 3, 7. Oh iya. Tanahnya berapa? ya Pak Masudin Hah? Pak Masudin tanahnya 66 66. TDS-nya?
TDS-nya? Sing ebuan. Tanah plus air. Iya, Tanah TDS-nya. plus air, elektrolitnya 73, TDS. TDS-nya 2900. Oh, masih kurang jauh. Berarti asam ini kurang. Iya. Ini karena NBR-nya udah bagus, dia tinggal asam amino. Kita pakai 1 tetes ya, Pak. Tes. GST 0,5, asam amino 1 tetes. Yuk, coba. Kalau sudah bisa di atas 75, 70, 70 ke atas 75 udah. Nah, rentangnya 70, 75, Pak. Main. Berapa? Apa?